Shalom. Ya, saya rindukan saudara mendengar firman, harus memberi respon, amin. Respon dengan katakan amin. Yes. Harus saudara bangun kesadaran bahwa setiap waktu, setiap hari, Alkitab bilang renungkan Taurat itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi perjalanan kita setiap hari, perjalanan kita itu pasti berhasil. Amin. Keberhasilan itu bukan pencapaian, tapi keberhasilan itu nature. Keberhasilan itu setiap hari waktu firman mengerjakan kita. Keberhasilan itu adalah sifat dasar hidup kita. Amin. Yang terus diselaraskan dengan firman, maka itulah keberhasilan. Amin. Iya, kemarin saya sempat tulis satu statement, masa depan kita tidak ada di mana-mana. Halo, tapi masa depan saudara dan saya ada dalam dirimu sendiri. Amin. Kalau Kristus di dalammu. Amin. Sebab Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kita, pengharapan akan kemuliaan. Orang punya pengharapan untuk menerima kemuliaan, itulah tujuan, itulah masa depan kita. Amin. Masa depan kita adalah serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi masa depanmu bukan dokter, masa depanmu bukan PNS, masa depanmu bukan nanti jadi bupati, masa depanmu bukan jadi seorang konglomerat atau seorang birokrat. Tapi masa depanmu adalah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Cita-citamu mungkin jadi dokter. Amin. Itu cita-cita. Amin. Tapi itu bukan masa depan. Amin. Cita-cita kalau engkau akan jadi dokter yang serupa Kristus, itu tergabung. Amin. Jadi insinyur yang sama dengan Kristus. Jadi dosen yang serupa dengan Kristus. Amin. Jadi ASN yang serupa dengan Kristus, itu yang Tuhan mau. Saudara tidak usah mengejar, tidak usah mencari kemana-mana. Ilmu silakan saudara cari. Amin. Iya. Tapi masa depan jangan, tidak usah cari. Amin. Masa depan Tuhan sudah sediakan. Amin. Masa depan itu ada dalam saudara. Ketika saudara percaya menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itulah masa depanmu. Dan karena itu Tuhan sedang terus membawa engkau untuk mencapai masa depan seperti yang Tuhan inginkan. Maka izinkan Tuhan mengerjakan hidup. Amin. Kita kepingin mencapai cita-cita, maka kita juga mengejar cita-cita itu. Dengan apa? Dengan terus belajar, dengan terus mengumpulkan semua bekal kita. Amin. Supaya kita bisa capai tujuan itu. Nah demikian masa depan kita itu di dalam tangan Tuhan. Amin. Sebab Yeremia, gitu ya, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan atau masa depan yang penuh harapan. Apa yang kau harapkan? Halo? The glory itu. Amin. Hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Jadi kalau saudara, apa yang saudara harapkan adalah glory, kemuliaan. Nah, Mazmur 16 ayat 9. Mazmur 16 ayat 9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku diam dengan tentram. Kalau di dalam Alkitab terjemahan asli disebut bukan jiwa. Tapi kalau ada satu terjemahan Indonesian Letter Translate, dia tulis begini. Sebab hatiku bersukacita dan kemuliaanku bersukaria. Ya, tubuhku akan diam dalam pengharapan. Kalau bahasa Indonesia bilang apa? Jiwaku akan bersorak-sorai. Sebab itu hatiku bergembira dan jiwaku bersorak, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Ya. Tapi di situ dia bilang bukan jiwa, tetapi apa? Kemuliaanku bersorak-sorai. Iya. Artinya begini, Daud bilang ternyata ada sesuatu yang sudah mengalami kemuliaan di dalam kita,
jiwa kita kalau sudah benar-benar mengalami suatu pemulihan, maka sebenarnya yang disebut kemuliaan itu jiwa saudara. Amin. Iya. Jadi kalau Kristus sudah bertakhta, mengontrol, mengendalikan pikiran kita, perasaan kita, dan kemauan kita, maka ini yang disebut kemuliaan. Artinya begini, kemuliaan itu akan terpancar kalau jiwa kita sudah selaras dengan firman. Halo. Iya. Sebab hatiku, ini hatiku bicara tentang rohku, gitu kan? My heart, hatiku bersuka cita. Amin. Tetapi dia bilang, jiwaku akan bersorak-sorai. Maka tubuh akan diam dengan tentram. Halo, ini ada 3 unsur dalam diri manusia. Amin. Saya harus ulang lagi. Ini yang harus kita tanam, kita ingat ulang-ulang. Saudara bukan punya roh. Halo? Saudara dan saya bukan punya roh, tapi kita adalah roh. Amin. Ingat baik. Saudara adalah roh itu. Bukan saudara punya roh. Amin. Tapi saudara adalah makhluk roh yang diam di dalam tubuh dan punya jiwa. Halo. Sekali lagi ini penting. Jadi kalau kita adalah roh, kita bukan punya roh. Setuju? Tapi kita punya jiwa. Dan kita punya tubuh. Itu berarti esensi kita adalah roh. Saudara adalah makhluk roh. Ya kan? Kalau kita adalah makhluk roh, maka sebenarnya habitat kita ada di alam roh. Tempat tinggal kita adalah di alam roh. Ya kan? Makanya Tuhan kita memiliki tubuh ini supaya kita bisa berdiam di bumi. Amin. Bumi bukan habitat kita. Amin. Sebab bumi ini adalah yang lahiriah. Karena itu Tuhan kasih kita yang namanya tubuh. Amin. Supaya kita bisa mendiami bumi ini. Dan sekali lagi, kita bukan punya roh, tapi kita adalah makhluk roh. Kita adalah roh. Oke, yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Waktu Tuhan ciptakan manusia, saudara dengar ini luar biasa sekali. Waktu saya dengar kebenaran ini, lalu saya renungkan lagi, saya berdoa lagi, dan Tuhan bukakan sesuatu yang luar biasa. Ini penting. Lihat dulu ayatnya. Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Oke. Ya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke. Kalau perhatikan kata ini, manusia ini bukan makhluk, beda, makhluk yang hidup. Kalau di Alkitab ada tulis makhluk yang hidup, itu ada juga binatang-binatang, ada malaikat-malaikat. Tapi sebenarnya terjemahan aslinya bukan makhluk yang hidup. Gitu kan? Untuk binatang, untuk malaikat. Tuhan katakan mereka itu sebagai makhluk ciptaan. Halo? Tapi manusia disebut living soul, makhluk yang hidup. Atau jiwa yang hidup. Kalau semua makhluk yang lain, termasuk malaikat, disebut makhluk ciptaan. Tapi manusia disebut makhluk yang hidup. Ini saudara harus perhatikan ini. Ini penting. Oke, atau disebut dengan, kalau bahasa Inggris pakai kata living soul. Jadi debu tanah ini yang Tuhan buat. Lalu waktu Tuhan pindahkan manusia rohani yang sudah diciptakan, kan Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Lalu kemudian Tuhan pindahkan masuk ke dalam tubuh yang ada tanah liat ini, yang berdiam di bumi ini. Maka perpaduan antara roh dan tubuh menciptakan satu dimensi yang baru yang disebut jiwa. Ingat, Tuhan, saudara perhatikan ini, Tuhan itu punya kehendak. Tuhan itu roh kan, sama kita juga roh kan. Iya. Tapi karena kita ada di bumi ini, makanya Tuhan menyediakan satu dimensi di dalam manusia kita, yang itu namanya jiwa. Lalu Tuhan pindahkan semua yang namanya kehendak, kemauan,
keinginan, oke, pikiran, Tuhan masukkan di jiwa. Kalau di Tuhan, Tuhan ingat Tuhan punya kehendak. Amin. Ya, Tuhan punya kemauan, Tuhan punya pikiran, gitu kan. Tapi ini namanya Tuhan itu roh. Lalu dia pilah satu bagian dalam diri manusia yang namanya jiwa itu. Lalu dia masukkan tempat itu. Jadi setiap pengambilan keputusan itu bukan di roh. Saudara dengar? Masih di jiwa. Roh ini hanya Tuhan supaya kita bisa berinteraksi dengan Tuhan. Sampai nanti roh kita yang dewasa untuk mengendalikan jiwa kita tadi. Jadi waktu Tuhan ciptakan manusia, ingat, rohnya belum langsung dewasa. Amin. Tapi dia kasih bagian di dalam satu dimensi manusia yang namanya jiwa. Dengar baik. Jiwa itu mempunyai satu power, satu kekuatan yang luar biasa. Karena itu Tuhan ciptakan. Ingat, waktu Adam pertama diciptakan, Adam waktu Tuhan nembuskan nafas hidup, waktu tubuh yang adalah tanah liat ini, ketika menyatu dengan roh Allah, ya kan? Maka roh itu karena tinggal dalam tubuh yang adalah tanah liat, maka untuk mengontrol tubuh yang tanah liat ini Tuhan pindahkan, ingat sekali, Tuhan pindahkan kehendak, pikiran, kemauan manusia itu di dalam dimensi yang disebut jiwa. Supaya roh manusia itu cuma hanya tinggal berinteraksi dengan Tuhan. Semua keputusan, semua pengambilan apa saja yang bisa manusia lakukan di bumi itu ada di dalam jiwanya. Saudara tahu ya? Ini bukan pelengkap. Tapi ada satu kekuatan supaya manusia bisa hidup di bumi itu pakai jiwanya. Amin. Sedangkan roh ini cuma hanya untuk berinteraksi dengan Tuhan. Roh hanya untuk berinteraksi dengan semua yang namanya alam rohani. Sedangkan untuk berinteraksi dengan alam lahiriah itu dipakai jiwa. Halo. Dan jiwa ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Amin. Saudara bayangkan waktu Adam belum jatuh dalam dosa. Halo. Lihat, ingat, jiwa diciptakan Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa itu powerful. Amin. Jiwa yang powerful, pikiran yang luar biasa, pengambilan keputusan yang sebenarnya hebat. Halo. Cuman sayang karena Adam belum dewasa. Ya. Nah, dengar, waktu Adam, Tuhan ciptakan Adam dengan jiwa yang hebat itu. Tuhan kasih satu tanggung jawab yang luar biasa kan? Yaitu apa? Memberi nama kepada binatang. Tuhan hanya ciptakan binatang dari debu tanah. Mari kita lihat ayatnya dulu ya. Kejadian pasal 2 ayat 19. Lalu Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara, dan dibawanya semua kepada manusia itu untuk melihatnya, bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup. Lihat, makhluk hidup ini namanya ciptaan. Berbeda dengan living soul, ya, living created. Terus demikian nanti nama makhluk hidup itu. Jadi yang disebut nama di sini artinya sifat. Halo? Iya. Jadi kalau saya baca kira-kira begini. Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua itu kepada manusia untuk melihat dan bagaimana ia memberi sifatnya, menamainya. Dan seperti sifat yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk itu, hidup itu, demikian nanti sifat makhluk itu. Halo? Kenapa sifat? Karena nama di dalam Alkitab itu sangat terkait dengan sifat seorang. Amin. Kalau nama Yakob, ya kan? Yakub artinya pemegang tumit. Kan Tuhan artinya penipu. Makanya supaya buat Yakub menjadi baik namanya harus dirubah. Jadi Israel. Itu artinya rubah sifat. Amin. Paulus yang tadinya Saulus, ketika jumpa dengan Yesus namanya diubah menjadi Paulus. Artinya sifatnya yang berubah. Abram, ya, Bapak yang mulia, ketika menerima panggilan untuk menerima berkat dan janji, halo,
Maka Abraham diubah menjadi Abraham. Itu bicara tentang sifat. Nah, bayangkan itu kekuatan jiwa manusia. Waktu Adam bilang singa, sifat-sifat singa itu turun kepada binatang itu. Amin. Pemberani, raja hutan, ya, tinggal di hutan tidak takut. Amin. Yang singa tidak bisa buat cuma satu. Apa itu? Takut. Kalau saudara juga memiliki sifat seperti itu, saudara kan bilang singa dari Yehuda toh? Maka sifat singa dari Yehuda itu tidak bisa takut. Amin. Itu sifat yang dia tidak punya. Amin. Nah, lihat waktu Adam memberi nama apa saja, merpati, ya kan? Tulus, tidak ada kepahitan, tidak ada empedu katanya. Merpati katanya waktu dipotong tidak ada empedu, ya kan? Kenapa? Karena tidak ada kepahitan gitu. Jadi dia tidak pernah gampang teracuni. Fungsi empedu itu adalah untuk menetralkan racun dalam tubuh kita. Amin. Jadi kenapa racun bisa masuk? Karena tidak peka. Merpati tidak pernah makan racun. Karena dia tahu mana yang murni. Amin. Saudara juga harus tahu mana yang murni, yang perlu untuk saudara makan, yang tidak untuk saudara makan jangan makan. Itu jadi racun. Amin. Bukan saja untuk tubuh, tapi juga untuk jiwa saudara dan roh saudara. Ada banyak kita membutuhkan informasi, tapi itu meracuni pikiran kita. Amin. Tadi Bong baru bilang ada yang pengarang lagu yang luar biasa. Lagu apa tadi? Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Supaya dia akhirnya tinggalkan Yesus. Dan dia ateis, tidak mau percaya Tuhan lagi. Ya, tidak tahu kenapa. Ya, karena dia orang banyak tahu tapi tidak mengalami. Amin. Karena itu ada statement yang bagus. Saya suka hamba Tuhan itu bilang begini. I no understand, but I trust you. Gitu? Aku tidak mengerti, tapi aku percaya. Jangan tinggal terus begitu. Halo? Saudara harus naik level. Sebab Tuhan selalu memberikan kepada kita roh pengertian, spirit of understanding, supaya kita mengerti jalan-jalannya, kita mengerti tujuannya. Jangan hanya tinggal berputar-putar. Akhirnya begini, kalau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Jangan tinggal dan tidak dapat melihat rencana Tuhan terus. Amin. Setiap firman yang disingkapkan itulah rencana Tuhan. Itulah jalan-jalan Tuhan. Jadi kalau saudara dengar firman lalu tidak pernah melihat rencana Tuhan, itu akhirnya saudara bilang, I don't understand, but I trust. Tidak bisa begitu terus. Halo, silakan awal-awal saudara boleh tidak mengerti, tapi saudara percaya, itu luar biasa. Tapi adalah lebih mengerti kalau saudara mengerti dan saudara jadi percaya. Sebab Alkitab bilang umatku binasa karena tidak mengerti, karena hilang pengetahuan. Kenalah. Oh, berapa lama saudara bertahan, ya? Akhirnya kita tidak pernah bisa berlompat, tidak bisa berpindah. Itu penting buat kita. Wah, hebat pernyataan-pernyataan seperti itu. Amin. Tapi sudah waktunya. Karena kita bilang begini, jika tersingkap firman-firman, itu yang memberi terang dan memberi apa? Understanding. Jangan tinggal I not understand. Jangan I not understand terus, ya kan? I am understand. Ya. And saya mengerti dan percaya. Itu harus naik level. Ya, hanya cuma tinggal berputar-putar begitu. Iya, saya tidak mengerti. Akhirnya cuma begitu kan. Jadi saudara dengar, Tuhan ciptakan jiwa kita itu bukan untuk main-main jadi pelengkap. Amin. Tapi Tuhan ciptakan jiwa kita itu dengan power.
dengan kekuatan. Untuk apa? Supaya kita bisa hidup di bumi ini, di alam lahiriah ini, bisa mengeksekusi segala sesuatu secara lahiriah itu dengan jiwa. Amin. Dan jiwa yang belum jatuh dalam dosa. Amin. Tapi ketika, makanya dia bisa kasih nama tuh, kasih nama burung, kasih nama ini, apa saja Tuhan kerjakan luar biasa. Amin. Tapi ketika manusia jatuh, yaitu yang namanya apa? Imajinasi. Amin. Imajinasi itu adalah kekuatan pikiran. Amin. Kekuatan jiwa untuk membawa kita ke masa depan. Ingat, imajinasi adalah kemampuan, kekuatan untuk kita bisa melihat masa depan. Memori adalah kekuatan untuk kita mengingat masa lalu, menarik kita ke belakang. Amin. Itu kekuatan yang di dalam jiwa, bisa kembali ke masa lalu, juga bisa ke masa depan. Ya, orang bisa menciptakan sesuatu itu karena apa? Kemampuan berpikirnya. Ingat, imajinasi. Orang-orang seperti penulis buku, seperti apa? Penulis, ya, desainer, apa, arsitek, penulis cerita, skenario, novel, itu mereka punya kemampuan imajinasi, itu luar biasa. Amin. Mereka seperti menulis, wah, apa-apa yang itu kemampuan. Ingat, Tuhan itu dari Tuhan, bukan dari setan. Amin. Kemampuan itu sudah Tuhan taruh waktu Tuhan ciptakan saudara. Mazmur 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Jadi lihat, waktu Tuhan ciptakan kita, bukan yang cuma nanya, tapi semua kedahsyatan ini, kedahsyatan itu adalah the power of soul. Kekuatan jiwa itu juga ada. Ingat, Tuhan yang ciptakan. Amin. Tetapi kemudian waktu manusia jatuh dalam dosa, akhirnya apa? Manusia tidak terlalu mengembangkan itu. Waktu jatuh ke dalam dosa, akhirnya dikontrol oleh alam lain. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, jiwa manusia itu dikontrol oleh Tuhan. Tetapi dia memberi kepada kita kehendak bebas. Amin. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, jiwanya dikendalikan oleh alam roh lain. Sudah tahu ya? Saudara harus dengar ini. Waktu Kain sudah bunuh Habel, keturunan Kain bisa membangun kota. Amin. Bisa punya prestasi yang luar biasa. Betul ya? Coba lihat dulu Kejadian pasal 4. Ayatnya yang ke-16. Kain pergi dari hadapan Tuhan. Jadi, artinya begini, Kain sudah tidak lagi andalkan Tuhan. Kain tidak ada lagi di hadirat Tuhan. Amin. Jadi Kain pergi menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain ini sudah pergi dari hadapan Tuhan, gitu kan? Oke, lalu ayat yang ke-17. Kain bersetubuh dengan istrinya, perempuan itu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan satu kota, dan dinamai kota itu Henok menurut nama anak. Lihat, jiwa yang Tuhan ciptakan, yang taruh di dalam Kain itu, sekalipun Kain sudah keluar dari hadirat Tuhan, tapi Kain masih bisa bangun kota. Apa yang dia punya? Karena jiwa. Orang yang bangun kota itu orang yang punya ide yang luar biasa. Betul ya? Iya. Orang yang bisa ini. Ada yang namanya, kalau di kota-kota besar, ada yang kepala bidang tata kota, kepala dinas tata kota. Itu bukan orang bodoh. Jadi kalau kayak Kain pembangun kota, udah pikir jauh apa yang harus jadi ke depan, gitu kan? Lalu lihat ayat yang berikut. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Menjadi bapak orang yang memelihara ternak, yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Dulu masih orang masih pengembara. Ide untuk membuat pemukiman itu ada di sini. Halo? Jadi kalau saudara jadi orang anak Tuhan, lalu jadi pengemban untuk buat apa? Real estate. Ini zaman Yubal sudah bikin.
Yabal. Halo, Yabal sudah bikin dulu pemukiman, dulu orang belum menetap di kota-kota, gitu, masih masih pengembara-pengembara. Tapi dia mulai buat kemah-kemah untuk pemukiman, gitu ya. Lalu selanjutnya dia bilang apa? Dan memelihara ternak. Ini yang punya bisnis peternakan. Karena pada saat itu orang sudah mulai tahu tentang makan daging. Gitu ya. Dia punya bisnis peternakan. Apalagi nama adiknya Yubal. Dialah menjadi bapak semua orang yang main kecapi dan seluring. Ini orang-orang yang ahli musik, entertain. Ya, sebelum semua ada, pada zaman Yubal sudah ada. Ya kan? Nah, kenapa? Mereka ini orang-orang yang punya kekuatan jiwa. Oke, lanjut. Sila juga memperanakan anak Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Ya, yang kan ini. Pada zaman ini sudah ada orang yang pandai tukang besi, orang yang punya kekuatan pikiran. Padahal mereka tidak dalam Tuhan. Halo? Jadi jangan saudara marah. Orang luar sana yang tidak kenal Tuhan lebih sukses dari saudara. Mereka punya uang juga banyak. Kenapa? Karena mereka punya kekuatan jiwa yang mereka gunakan. Kalau orang Kristen hanya malas, orang di luar sana kerja banting tulang, ya kan? Kalau mereka punya uang banyak, ya saudara tidak boleh protes dong sama Tuhan, kan begitu kan? Karena kita mengalami yang namanya hukum tabur tuai. Siapa menabur dia pasti menuai. Kalau saudara tidak menabur, jangan harap bisa menuai. Oke, yang punya skill, orang-orang yang punya kualitas. Ini semua adalah kekuatan pikiran, kekuatan jiwa. Jadi Tuhan ciptakan manusia itu dengan kekuatan jiwa yang powerful. Amin. Tapi karena jiwanya itu, manusia itu jatuh dalam dosa, makanya terkonek dengan alam roh yang lain. Ingat, dengar baik nih. Kalau kita manusia yang belum jatuh, maka jiwanya terkoneksi dengan Bapa. Jiwanya terkoneksi dengan alam surgawi. Tapi karena jatuh dalam dosa, makanya keinginan, kehendak, kemauan manusia itu terkoneksi dengan alam roh yang lain. Amin. Makanya tidak bisa mengendalikan diri. Itu semua dikontrol dari alam lain. Saudara bisa lihat orang-orang yang sekarang mereka bisa taruh gelas, gitu kan? Gelas di depan lalu diarahkan konsentrasi pikiran. Tiba-tiba gelasnya pecah. Orang pikir ini hipnotis. Halo? Tapi itu adalah kekuatan pikiran, tapi sudah terkoneksi dengan dunia lain. Halo? Saudara perhatikan nih. Tuhan, kekuatan pikiran, the power of mind itu Tuhan yang ciptakan. Bukan setan yang ciptakan. Setan tidak menciptakan manusia. Amin. Tetapi setan akan menggunakan semua kalau kita tidak gunakan. Kalau kita tidak serahkan kepada Tuhan, maka setan akan pakai. Halo? Makanya saudara lihat di TV televisi kan, tatap mata saya, gitu kan? Jika saudara mendengar tepukan 3 kali, saudara akan tertidur. Ya, itu apa? Itu kekuatan jiwa, kekuatan pikiran. Sekarang banyak orang, banyak pengajar-pengajar, trainer-trainer, halo? Itu juga diajarkan, ya. Dan tidak sedikit orang menggunakan itu juga untuk konseling. Biasanya Pak konseling. Nah, dia akan coba mempengaruhi jiwa orang itu, gitu, dengan apa yang dia pahami. Nah, jiwanya itu sudah terkoneksi dengan dunia lain. Dan saudara tahu yang bekerja kuat di balik kekuatan pikiran kita itu adalah familiar spirit. Amin. Ada familiar spirit itu bukan di dalam kita. Familiar spirit itu di luar kita. Yang di dalam kita itu namanya demon. Nah, demon itu roh-roh jahat yang merasuki kita, yang mempengaruhi kita, itu bekerja di dalam. Tetapi yang namanya familiar spirit itu tidak bekerja di dalam. Dia bekerja di luar. Tapi dia selalu sebagai informan. Untuk selalu memberikan informasi kepada demon untuk bisa mengendalikan dan mengontrol hidup kita. Halo? Jadi ini penting sekali. Ingat, Tuhan menciptakan manusia
dengan kekuatan pikiran yang hebat itu. Amin. Makanya kayak tadi itu Kejadian pasal 2, waktu Tuhan menghembuskan napas hidup, perpaduan antara roh dan tubuh, terbentuklah jiwa. Kenapa? Jiwa itulah Tuhan taruh semua kehendak, keinginan, kemampuan, pikiran, perasaan, kehendak, apalagi memori, imajinasi, terus argumentasi, asumsi, semua itu tuh ada di dalam jiwa manusia. Dan karena itu jiwa itu punya kekuatan yang luar biasa, gitu ya. Nah, kalau kita bisa tahu bagaimana supaya saudara punya jiwa bisa hebat dan bisa luar biasa, harus serahkan buat Tuhan. Latih jiwa kita. Tidak ada cara lain. Harus firman yang mengerjakan jiwa kita. Amin. Firman mengerjakan pikiran kita. Firman mengerjakan hati kita. Apa? Kemauan kita, kehendak kita. Ini yang ulang-ulang saya bicara. Kalau itu sudah terbentuk, ingat, roh itu udah tidak bisa dipengaruhi, gitu ya. Kecuali saudara masih punya roh yang Adam pertama. Kita ini kan bukan lagi keturunan Adam pertama kan? Tapi tubuh masih punya Adam pertama. Jadi kalau saudara masih ikut kemauan tubuh Adam pertama, ya kan? Makanya rohmu juga jadi lemah. Ya. Ingat 1 Korintus 15 ayat 45. Apakah kita selamanya harus terus takluk pada ini? Ingat, Tuhan ciptakan semua makhluk. Kalau dibaca di Alkitab, ada yang namanya makhluk hidup. Adam ini juga makhluk hidup, atau manusia, tapi kita beda. Kalau terjemahan Alkitab itu sebenarnya bukan makhluk hidup, tapi makhluk ciptaan, gitu ya. Semua, bahkan sampai malaikat pun disebut makhluk ciptaan. Tapi manusia saja disebut makhluk yang hidup. Artinya jiwa yang hidup. Jadi Tuhan mengatur, memberikan kekuatan pada manusia supaya manusia itu hidup dikontrol oleh jiwa. Ingat, tapi apa? Jiwa yang belum berdosa. Jiwa yang belum jatuh dalam dosa. Kalau jiwa yang belum jatuh dalam dosa itu hebat. Amin. Jadi saudara selalu berpikir, ingat, bukan salah kalau Tuhan kasih kekuatan jiwa buat kita. Betul ya? Karena roh ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Tapi untuk membuat satu keputusan di muka bumi ini, waktu Tuhan berfirman kepada Adam, kan? Tuhan tempatkan Adam di Taman Eden. Untuk Adam mengusahakan itu bukan dengan roh, tapi dengan jiwa. Kejadian tadi pasal 2 ayat 8, 9. Coba kita baca tuh. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Lanjut. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai pohon di bumi, menarik untuk dimakan buahnya, pohon kehidupan di tengah-tengah, pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Lanjut. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu, bukan dengan roh, tapi dengan jiwa. Saudara tidak bisa kelola apapun di kantor dengan roh, ya kan? Tapi harus kerjakan dengan jiwa. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, makanya Adam memberi nama semua itu, mengatur semua pakai jiwa yang belum berdosa, jiwa yang belum mengalami kontaminasi. Jadi masih jiwa yang murni, jiwa yang adalah tangan Tuhan sendiri mengerjakan. Ingat, Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan taman itu bukan dengan roh, tapi dengan jiwanya, dengan pikirannya, dengan akal budinya. Amin. Dengan apa lagi? Dengan pikiran, perasaan, kemauan, kehendaknya. Jadi Adam memutuskan sesuatu itu sesuai Adam, ya kan? Adam tahu ada emas di saya contoh begini. Ini kan Taman Eden. Saudara pikir Taman Eden itu kecil? Cukup besar, ya kan? Karena di situ ada 4 sungai kan mengalir. Sungai Efrat, Tigris, Pison,
Gihon. Pison dan Gihon, ternyata cari-cari, ternyata Pison itu ada di Arawi. GBI Pison ada di Arawi. Oh, itu gereja. Iya. Soalnya sampai sekarang lokasi dari Sungai Pison itu tidak jelas. Ya. Iya. Ada Efrat dan Tigris itu kau tahu, di sejarah dunia ada. Dan Efrat dan Tigris itu ada di Irak dan Iran. Nah, bayangkan Taman Eden itu hampir sebesar Irak dan Iran, itu dua negara gabung jadi satu. Tapi karena Adam punya kekuatan jiwa, halo, kekuatan jiwa yang belum berdosa, walaupun rohnya masih culun, amin, rohnya ini bertumbuh seiring dengan dia punya hubungan terus dengan Tuhan, terus mendengar Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, rohnya bertumbuh, amin. Tapi jiwanya, perasaannya, kemauan, kehendaknya itu terbentuk lewat semua keadaan di sekitarnya. Amin. Kekuatan pikiran. Ingat, ini pikiran manusia yang belum jatuh dalam dosa. Amin. Ya. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, itu berubah. Kembali ke 1 Korintus 5 ayat 45. Dia bilang begini. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia yang pertama Adam itu, amin, diciptakan oleh Tuhan menjadi makhluk yang hidup, menjadi living soul. Artinya jiwanya selalu mengontrol hidupnya. Hidupnya sangat tergantung dari jiwanya. Amin. Adam pikir apa, hidupnya seperti itu. Amin. Makanya sampai hari ini kan manusia kecenderungan begitu tuh. Kamu akan jadi seperti apa yang kau pikirkan. Kamu akan jadi seperti apa yang kau kehendaki. Kamu akan jadi seperti apa yang kamu rasakan. Ya? Manusia, Adam yang pertama ini diciptakan dengan jiwa yang hidup. Jadi semua yang mengontrol hidup Adam, hidup manusia itu adalah jiwa. Ingat sekali lagi, jiwa yang belum jatuh dalam dosa, itu adalah jiwa yang bagus, jiwa yang baik, gitu ya? Jiwa yang belum terkontaminasi dengan dosa. Tapi disitulah Tuhan menciptakan satu yang namanya, memberi kepada manusia yang namanya kehendak bebas, untuk dia memutuskan apakah mau ngikut Tuhan terus atau mau dengar bisikan setan. Amin. Tuhan melatih Adam untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Bukan berarti Tuhan tidak tahu kalau Adam itu sedang dicobai oleh ular. Tapi kenapa Tuhan biarkan? Tuhan sedang melatih Adam mengambil keputusan yang tepat. Karena apa yang Adam putuskan itulah hidup Adam. Karena Tuhan sudah tetapkan bahwa Adam itu adalah living soul, jiwa yang hidup. Jiwa Adam, hidup Adam yang dipengaruhi oleh jiwa. Ada kekuatan dalam jiwanya yang bisa mengontrol. Oke. Tapi kemudian dikatakan apa? Tetapi Adam yang terakhir adalah roh yang menghidupkan. Jadi karena Adam tadi adalah roh, jiwa yang jiwanya sudah jatuh dalam dosa. Jiwa yang tadi, ingat, jiwa masih punya power tadi, jiwa yang masih punya kekuatan itu, tapi karena sudah jatuh dalam dosa, akhirnya terhubung dengan dunia alam roh yang lain, alam roh kegelapan. Ya. Tetapi kalau Kristus Adam yang terakhir ini datang, supaya apa? Mengembalikan jiwa Adam ini terkoneksi lagi dengan roh yang menghidupkan. Jadi saudara, saya cuma mau bilang begini. Kalau kita mengalami yang namanya transformasi jiwa, jiwa yang mengalami transformasi, saudara akan sampai pada yang disebut kemuliaan. Amin. Yang ada dalam saudara, rohmu yang baru itu berasal dari Kristus. Betul ya? Tubuhmu sudah disebut sebagai tubuh Kristus. Tapi kalau jiwa kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, maka itu yang disebut kemuliaan. Oke, setuju ya? Maka kembalilah kita tadi ke ayat Mazmur 16 ayat 9 tadi. Ya. Sebab hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram.
Ingat, kalau roh berkemenangan, jiwa juga mempunyai power, punya kekuatan. Makanya orang akan diam dengan tentram. Ini bukan terkait dengan pikiran positif. Halo? Pikiran positif, orang selalu bilang, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Pasti bisa. Amin. Tapi itu tidak kekal. Halo? Ekstrim, izinkan saya harus bicara ini. Ini bukan saya serang siapa-siapa, tidak untuk konsumsi siapa-siapa, tapi saya sedang ajar saudara, khusus anak-anak rohani, supaya saudara bisa tahu mana pengaruh dari kekuatan jiwa atau mana pekerjaan roh. Sekali lagi, ingat, jiwa itu mempunyai kekuatan. Dan kalau jiwa itu sudah terkoneksi, jiwa yang benar-benar terkoneksi dengan alam lain, maka dia powerful untuk menarik kehidupan kita kepada hal-hal yang lain. Amin. Tapi dengar baik, sesuatu yang terjadi karena pengaruh jiwa, itu namanya sugesti. Kalau jiwa bisa mempengaruhi seorang sampai melakukan sesuatu melampaui hal-hal yang biasa pada umumnya, itu namanya sugesti. Saya coba cari kata sugesti, itu terjemahannya begini. Adalah satu proses yang diberikan seorang individu kepada individu lain, sehingga orang yang diberi sugesti itu menuruti atau melaksanakan tanpa berpikir kritis atau rasional. Ya kan? Yang tadi saya bilang contoh tuh. Jadi jangan saudara pikir di dalam gereja tidak bisa main seperti itu. Hari-hari ini banyak gereja undang motivator. Dan cuma ayat firman Tuhan disisip saja. Jadi akhirnya bilang, ya sudah, namanya kita biasa. Kalau ibadahmu, khotbahmu, firman tidak menyentuh, tidak membongkar dosa, itu namanya motivasi. Halo? Motivasi hanya cuma menyenangkan self, makanya disebut dengan apa? Self improvement. Pengembangan diri. Daging kita yang selalu dikembangkan. Kekuatan jiwa yang belum ditransformasi akan terkoneksi dengan dunia kegelapan. Ada orang seperti yang tadi saya bilang, udah saya mengerti tidak mengerti, yang penting saya percaya. Ya, makanya lihat, yang tidak percaya Yesus, yang percaya Yesus semua datang, alami mujizat. Amin. Nanti saya tidak bilang bahwa itu bukan mujizatnya Tuhan. Tapi ingat, dengar baik, saya ajarkan saudara di sini, jiwa mempunyai kekuatan. Amin. Dan kekuatan pikiran yang paling kuat mempengaruhi sampai disebut dengan sugesti. Yang melampaui kita tidak lagi berpikir kritis dan rasional, itu namanya sugesti. Halo? Jangan heran, orang bisa sebut nama Yesus di mana-mana dan mujizat bisa terjadi. Tapi hidupnya juga belum tentu jadi teladan. Amin. Iya. Ingat sekali lagi, sugesti itu adalah kekuatan pikiran yang membuat mereka melampaui dari hal apa yang sewajarnya. Ya, kok Pak Pendeta bisa? Ya, jadi saudara pikir mujizat Yesus lakukan? Ya, karena gini, karena saya harus bilang begini, mujizat tanpa firman itu sugesti. Ulang. Mujizat tanpa firman itu sugesti. Dan sugesti itu bukan pekerjaan Tuhan. Sugesti kekuatan jiwa yang mempengaruhi orang. Ya? Tuhan hanya mengerjakan sesuatu melalui firman-Nya. Kalau Tuhan mau menyembuhkan orang, dia bekerja dengan firman kesembuhan. Amin. Disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Gitu kan? Jadi mujizat itu harus terjadi karena firman. Ya. Kalau mujizat terjadi tanpa firman itu sugesti, dan itu akan bisa terulang lagi. Amin. Kalau kesembuhan karena sugesti, mujizat karena sugesti itu tidak permanen.
Amin. Sebentar saja. Sebab orang di luar juga di sana bisa bikin tuh. Ya, saudara harus clear, ini clear. Firman, mujizat tanpa firman itu sugesti. Ya, jadi orang bisa percaya. Dengar baik, Alkitab bilang iman itu timbul karena dari pendengaran akan firman, bukan pendengaran akan motivasi, bukan pendengaran akan sugesti. Tapi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Jadi harusnya firman itu menyentuh roh. Kalau sekarang orang panggil, saya harus kasih kau firman. Paling tidak datang doakan kau, tapi selanjutnya kau harus dengar firman. Makanya kami punya statement begini. Banyak orang mau didoakan, tapi tidak mau dikhotbahkan. Padahal lebih penting adalah orang mendengar firman daripada doa. Firman itu lebih penting daripada, sebab Allah bekerja di dalam kamu melebihi apa yang kamu doakan dan kamu pikirkan. Ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Kuasa yang bekerja di dalam kita itu apa? Firman. Bukan sugesti. Kalau kita punya jiwa yang sudah mengalami transformasi, dikembalikan pada kekuatan seperti belum jatuh dalam dosa itu yang disebut pengharapan akan kemuliaan. Makanya kemuliaanmu akan bersorak-sorai. Ya, bukan jiwamu yang bersorak-sorai, tapi kemuliaanmu yang bersorak-sorai. Kemuliaan yang mana? Jiwa yang sudah mengalami transformasi. Amin.